Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif. Podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi dan sinematografi serta storytelling visual. Saya Aira Fandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Kenapa sih harus jadi videografer? Atau kenapa sih harus jadi sinematografer? Apakah videografi, sinematografi itu cuma sekedar hobi atau bisa jadi sumber penghasilan? Jawabannya bisa banget, karena industri kreatif, videografi dan sinematografi terus berkembang dan banyak peluang di dalamnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan di industri videografi ataupun sinematografi. Kemudian skill apa saja yang wajib kalian miliki dan bagaimana cara membangun portofolio dan networking serta tips mendapatkan klien atau proyek pertama. Oke? Are you ready? Oke, kita mulai. Videografi itu luas, gak cuma soal bikin film aja, tapi ada banyak peluang-peluang kerja yang bisa kalian pilih sesuai dengan passion dan keahlian. Yang pertama adalah wedding videographer dan pre-wedding cinematic. Ini adalah salah satu peluang kerja untuk para videographer ataupun sinematografer, di mana dokumentasi pernikahan ini dikemas demikian rupa dengan storytelling yang emosional dan tampilan visual yang sinematik. Biasanya ini bisa dibayar per event dengan harga bervariasi tergantung pengalaman dan tergantung harga pasaran yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah industri konten kreator media sosial, misalkan YouTube videographer, Instagram short, YouTube ya, kemudian TikTok dan lain-lain. Nah, ini membantu kreator untuk membuat brand, menjadi afiliator, kemudian memproduksi konten-konten digital. Ini cocok untuk kalian yang suka bereksplorasi gaya visual dan storytelling modern. Kemudian yang selanjutnya adalah corporate and event videographer. Nah, ini adalah tugasnya adalah membuat video promosi, membuat company profile, atau membuat dokumentasi event bisnis misalkan. Nah, ini adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan secara freelance ataupun juga bisa dilakukan secara dalam tim produksi. Yang terakhir adalah filmmaker. Filmmaker ini adalah membuat film yang memang dibuat secara khusus untuk bercerita, untuk bernarasi visual. Dan ini proyeknya bisa kita dapatkan misalkan untuk festival, untuk series, untuk streaming platform digital dan lain-lain. Selanjutnya adalah, bukan yang terakhir ya, ada lagi yang lain, yaitu commercial and advertising videographer. Nah, ini job di mana kalian bisa bikin iklan produk atau iklan layanan masyarakat untuk televisi, iklan di media sosial, atau untuk kampanye digital. Pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan dengan bayaran yang cukup tinggi. Tinggal pilih bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian kalian. Jadi jangan takut untuk mengeksplorasi di antara beberapa macam pekerjaan yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan tentunya membutuhkan skill. Nah, skill yang harus dimiliki oleh seorang videographer ataupun sinematografer adalah yang pertama, jelas kamu harus bersikap profesional, dan beberapa skill diantaranya yang pertama adalah skill teknis, yaitu penguasaan kamera dan lensa. Ya, pahami pengaturan kamera, exposure, framing ya atau komposisi, kemudian skill editing video. Kamu juga harus menguasai software seperti Adobe Premiere, DaVinci Resolve, atau paling tidak minimal yang paling sederhana adalah CapCut. Kemudian kalian juga harus punya keahlian storytelling dan kreativitas ya, kreativitas untuk menceritakan secara visual. Bagaimana membuat video yang tidak hanya indah, tidak hanya estetik, tapi juga menyampaikan pesan dengan kuat. Skill yang selanjutnya adalah komposisi dan warna ya. Untuk komposisi kalian pahami rule of third, leading lines. Kemudian untuk warna kalian pahami color grading. Selanjutnya skill yang harus dikuasai adalah manajemen dan komunikasi. Manajemen klien, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana memahami kebutuhan klien dan bekerja secara profesional. Selanjutnya kamu juga harus punya skill time management, yaitu mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Dan selanjutnya ada networking and branding. Kalian harus punya kemampuan membangun personal brand, aktif di media sosial, aktif di komunitas-komunitas filmmaker ataupun komunitas videografi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan kreator lainnya. Peluang proyek bisa datang dari mana saja. Jadi jangan hanya fokus pada skill teknis, tapi juga kemampuan komunikasi dan manajemen proyek. Membangun portofolio dan networking di dunia videografi. Portofolio itu ibarat kartu nama kalian di industri videografi ataupun sinematografi. Kalau nggak punya portofolio, klien atau perusahaan nggak akan tahu kemampuan kalian. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah portofolio? Ya, mulai dulu dengan proyek-proyek kecil. Dokumentasikan acara-acara keluarga, bikin video-video pendek sendiri, atau bantu teman untuk membuatkan video. Buat showreel yang menarik. Showreel ini adalah kompilasi singkat dari
dari karya terbaik kalian. Jadi sebagian portofolio yang sudah dibikin klip-klipnya membuat sebuah showreel. Pastikan showreelnya berdurasi tidak terlalu panjang, antara 1 sampai 2 menit. Kemudian upload di platform yang tepat, misalkan di YouTube, di Instagram, di media sosial yang lainnya. Kemudian untuk membuat sebuah portofolio juga kalian wajib ikut kompetisi dan festival-festival film, karena dari situ bisa menunjukkan kualitas kalian, skill kalian ya. Dengan mengikuti kompetisi dan festival, apalagi memenangkannya, klien bisa lebih tahu skill dan kemampuan kalian, bisa meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang-peluang baru. Kemudian bangun relasi dengan sesama videografer, bergabung di komunitas seperti Forum Film Kuningan, gabung di komunitas Rumah Film Avandi, kemudian di grup Facebooknya mungkin ada, atau di Discord, komunitas-komunitas kreatif. Bergabunglah, karena dengan banyaknya bergabung akan banyak menambah ilmu juga. Portofolio tidak harus langsung sempurna ya, bangun sekali lagi dari mulai yang terkecil, lalu tingkatkan kualitasnya seiring waktu sampai kamu benar-benar bisa membuat sebuah portofolio yang keren banget dan bisa dipercaya oleh klien. Oke, bagaimana caranya mendapatkan klien atau proyek pertama? Mendapatkan klien pertama itu bisa jadi tantangan tersendiri. Tapi kalau kalian tahu strateginya, peluang bakal terbuka lebih lebar. Tawarkan jasa dengan harga awal yang kompetitif. Di awal karir, jangan takut menawarkan jasa dengan harga yang lebih fleksibel. Fokus dulu pada membangun reputasi dan portofolio. Kemudian buat proposal profesional. Ketika mengajukan diri ke klien, tunjukkan portofolio kalian, konsep video kalian, dan harganya secara jelas. Kemudian manfaatkan media sosial untuk promosi. Ya, seperti tadi saya bilang, upload showreel kalian secara konsisten di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Gunakan hashtag-hashtag yang relevan. Kemudian bergabung dengan platform freelance. Coba daftar misalkan di Upwork, di Fiverr, atau di 1000 untuk mencari proyek-proyek videografi. Jaga kualitas dan etika kerja, itu juga penting. Selesaikan proyek tepat waktu dan komunikasikan dengan baik ke klien. Klien yang puas akan merekomendasikan kalian ke orang lain. Pekerjaan pertama bisa membuka pintu untuk proyek selanjutnya. Kerjakan dengan maksimal. Sahabat RFA, menjadi videografer profesional itu butuh proses. Mulai dari proyek kecil, terus belajar, kemudian jangan takut mengambil tantangan baru. Nah, dengan kerja keras dan kreativitas inilah kalian bisa membangun karir yang sukses di dunia videografi. Sahabat RFA, itu tadi soal pembahasan tentang membangun karir sebagai videografer atau sinematografer profesional. Semoga episode ini bisa membantu kalian yang ingin serius terjun di industri ini. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request bisa DM ke Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terus berkarya dengan kreativitas kalian. Salam lensa kreatif.